Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden sudah seperti telur di ujung tanduk. Bukan hanya karena tiang penyangganya yang mulai lemah, tetapi juga kesalahan masa lalu yang ikut membebaninya. Kesalahan yang membuatnya tak nyaman berada di tengah kawan dan lawan politiknya yang memperlakukannya seperti anak kecil yang berada di tengah-tengah pembicaraan orang dewasa. Keadaan itu tergambar jelas pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Senin 2 Juni 2025 lalu. Gibran tampak tegang, duduk semeja dengan para tokoh yang selama ini memiliki masalah dengan dirinya. Di depannya ada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang memecat Gibran dan bapaknya Jokowi karena dianggap telah berkhianat kepada partai yang telah membesarkan keluarganya. Di sebelah Megawati ada Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sesepuh TNI dan mantan wakil presiden yang ikut menandatangani usulan pemakzulan Gibran karena dianggap melanggar aturan. Sobat Depres, bila Gibran memiliki kapasitas seperti orang-orang sekitarnya, maka dia bisa mencairkan suasana dengan bicara santai seperti para tokoh lainnya. Tidak seperti anak bawang yang ikut kelas orang dewasa, mendengar tapi tak memahami masalah. Atau bisa jadi juga paham, tetapi tak cukup power dan confident untuk ikut nimbrung masuk dalam topik pembicaraan. Kekuatan dan kepercayaan diri yang terbenam karena perbuatan buruk di masa lalu, baik yang dilakukan sendiri ataupun keburukan yang ditinggalkan Jokowi bapaknya. Seperti kisah tentang Fufu Fafa yang masih terus berlanjut dan belum ada penyelesaiannya. Postingan kata-kata tidak pantas yang menghujat orang-orang seperti Prabowo akan menjadi gelisah dan rasa tak nyaman setiap kali berhadapan dengan yang bersangkutan. Gelisah yang akan menyandra dan membuat Gibran semakin terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Gibran menyangkal, tetapi bukti dan fakta yang beredar selama ini menyebut Gibran adalah nama di balik Fufu Fafa. Sobat Depres, di momen itu, Presiden Prabowo menegaskan akan menindak siapa saja yang melanggar undang-undang tanpa pandang bulu. Di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak, kata Prabowo dalam pidatonya. Pidato Prabowo ini memang tidak menyebut nama, tetapi menyasar kepada siapa saja yang telah melanggar undang-undang. Bagi yang telah melanggar, tentu ucapan Prabowo seperti hantaman palu godam yang membuat hati tak tenang. Apalagi di bagian lain pidatonya, Prabowo meminta pejabat mundurkan diri sebelum diberhentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan, kata Prabowo lagi. Bagaimana dengan Gibran? Apakah dia pernah melanggar undang-undang? Para purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI yang didukung Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno berkeyakinan Gibran telah melanggar undang-undang. Keputusan MK yang meloloskan Gibran maju sebagai capres pemilu 2024 dinilai telah menyalahi aturan. Menurut para purnawirawan ini, keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, mereka meminta Presiden mengusulkan kepada MPR untuk memazulkan Gibran. Sebutan Gibran sebagai anak haram konstitusi sampai hari ini masih melekat karena proses anomali keikutsertaannya dalam pilpres yang mengakali aturan. Peran bapak dan pamannya yang meloloskannya di kontestasi itu tidak hanya merusak tatanan, tetapi juga menghilangkan kesempatan putra terbaik negeri ini berkompetisi secara sehat untuk menjadi pemimpin dengan kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Apakah Gibran juga mampu mengampu jabatannya itu? Banyak kritik beranda nyinyir para netizen di media sosial tentang kapasitas dan kapabilitas Gibran. Kontennya tentang bonus demografi dan artificial intelligence atau AI banyak ditanggapi negatif. Tanggapan dan reaksi negatif yang membuat Gibran mengeluh. Ini saya nggak tahu kenapa setiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok, reaksinya negatif, kata Gibran di Universitas Pelita Harapan pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Munculnya kritikan atau reaksi negatif itu karena para netizen menilai bahwa keseharian Gibran tidak tercermin dalam kontennya itu. Sehingga apapun tema kontennya yang terkait dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial tidak dianggap sebagai buah pikiran dari kapasitas dirinya, tetapi hasil racikan dari tim konten atau pemikiran orang lain. Ibarat seorang atlet atau pemain, Gibran dipaksakan ikut bertanding dan bermain jauh di atas kelasnya. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini di Indonesia 2045 yang membahas seputar perpolitikan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentu saja kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu, saya akan membacakan pendapat teman-teman kita yang menanggapi video yang baru saja kita tonton, agar kita bisa saling bertukar pikiran satu sama yang lain. Ya, saya awali dengan teman kita dari Tobrin. Pancing-pancing ikan lele dimasak pakai sambal lebih cepat, lebih bagus le. Masyarakat sudah pada mual, anak gaul ini ya. Semoga DPR yang lain menyusul berpendapat serupa dengan beliau. Dengarkanlah apa yang dikatakan, sadar kita ini yang benar, cinta tanah airnya dan rakyat yang butuh keadilan.
Prabowo legowo jika Gibran mundur atau dimakzulkan ganti wakilnya di sidang MPR. Oke, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Eni. Banyak rakyat yang nggak setuju Gibran jadi wapres. Saya sendiri nggak mengakui kalau Gibran wapres. Saya mengakui ada presiden tapi tidak dengan wakilnya. Lebih baik mundur diri daripada dipecat. Kalau itu orang masih ada harga diri. Tapi kalau menurut saya pemakzulan Gibran itu tidak semudah yang bisa kita pikirkan. Karena itu adalah wapres pilihan rakyat. Ya, kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Nani Meserang. Lah dia nggak bisa pak, mau bilang apa ini, bocah nggak pantas. Gibran makzulkan dan lengser atau mau dicopot, gak bisa mundur saja. Ini gara-gara DPR dan MPR, dua-duanya gimana mau tanggung jawab. Pro rakyat apa mau rakyat sendiri yang milih mereka dibubarkan, gak ada DPR, pilih yang mana. Yang paling jelas memang pengkhianat partai baik De Pasto maupun De Ruye. Saya rakyat kecil, Gibran harus dipecat jadi wakil presiden yang pelongok-pelongok, menabrak undang-undang konstitusi. Yang pertama belum cukup umur, dan yang kedua karena bapak jadi penguasa seenaknya, udele mentang-mentang jadi presiden udah diobrak-abrik. Mas Gibran terbukti wapres terbaik Indonesia. Fitnah apapun terhadap wapres Mas Gibran akan terbalik ke penfitnahnya. Mas Gibran jauh lebih baik daripada Purnawirawan yang keblinger. Apanya yang terbaik? Hasil haram undang-undang, hasil cawe-cawe Jokowi. Ditanya A, dijawab B. Faktanya yang bilang bagus cuma Ade Armando, pencilat kekuasaan, sama seperti Anda. Mau mencilat pingin kekuasaan yang pelongak-pelongok dibilang bagus, udah kebalik dunia ini ya. Yang bela Gibran pasti kebanyakan bansos dan pasti pencilat CS, dah nggak benar, masih dibela. Ini bukan Solo tapi bangsa Indonesia harus dipimpin sama orang yang memang tepat, bukan pelongok-pelongok, bodoh, nggak ngerti apa yang diomongin. Kalau pencitraan si rajanya sama seperti bapaknya yang sampai masuk gorong-gorong nyari simpati, bu ending kekuasaan ribuan triliun, semua pejabatnya korup di mana-mana. Fakta. Ganti Gibran, hantin semua ternaknya Jokowi atau geng Solo biar aman bangsa ini. Gak tau malu Jokowi udah lengser, masih nyari panggung dan belum move on, keenakan berkuasa. Keputusan MK sama dengan ibarat pencuri yang ditangkap atau Paman Usman. Hasil curian tetap dinikmati Gibran. Ini hasil cacat konstitusi dan produk gagal demokrasi, maka lahirlah pemimpin yang tak kredibel dan rakyat pun meragukannya. Dia melanggar undang-undang yang meloloskan PMI. Ini yang penting Jokowi rela suka, nggak ada masalah, karena sayangnya itu Jokowi tetap bela anaknya. Lebih bagus Indonesia kalau masih ada satu paket Bapak Prabowo dan Gibran. Tak yakinlah DPR dan MPR, rakyat meragukan. Mungkinkah cari jalan penyelamat? Saya pribadi yang hanya nyimak kok seperti karena cuma omong-omong, buktikan dulu Pak Presiden. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini kemarin. Branko kowe kui ora goda nyabung gawe rasa kemaki le kowe kure kui
arep si ganti. Kurang ngerti juga saya sama bahasa daerahnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Indonesia itu negara, bukan wil, kabupaten atau kota. Negara ini bersifat nasional, harus mempunyai jiwa yang besar, berjiwa nasional. Para tokoh nasional harus bertindak yang profesional. Pendidikan itu mahal. Raih cita-citamu melalui program belajar, tempat duduk berlapis. Emang menunggumu menuju abdi negara hingga lahirnya negarawan. Anda bangsa karena ada uji tes kemampuan dunia berkelas. Kita lanjut lagi dengan komentar teman kita dari Enda Enda. Yang pengkhianat negara harus dihukum dengan NKRI. Ini negara milik rakyat Indonesia, bukan pribadi Mulyono dan basarnya. Prabowo kalau nggak mampu mundur, lagian untuk apa makan gaji haram? Kalau bisa menang pilpres berkat Mulyono yang menghalalkan secara ilegal. Ya begitulah, kalau berangkatnya tidak baik, ia dipaksakan dengan melanggar undang-undang. Terbukti di MK lolos karena pamannya, nanti akan lebih menyakitkan. Semua dinasti Mulyono dan kebohongan akan terbongkar lambat laun walaupun dibelah penegak hukum sebelumnya. Saya yakin kalau Wapres nggak diganti, pasti negara ini akan hancur berantakan. Nggak berkapasitas, Gibran jadi gemar main Tamiya dan bacaan buku anak-anak. Payah. Nah, saya akan membacakan komentar terakhir dari teman kita, Ariel Supriyadi. Pejabat yang memfollow judul merupakan tindakan tercela. Itu yang sangat tren untuk saat ini ya. Katanya isu-isu calon wapres kita atau Gibran Raka Buming Raka menfollow akun judi online. Apakah judul ada sangkut pautnya dengan Gibran? Tanda tanya besar ya. Pejabat yang memfollow judul merupakan tindakan tercela. Oh, ini sama ya, cuman 2 kali di komen. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.